dulu juga gua diginiin, masa lu nggak bisa gitu loh. Ya kalau permasalahan yang memang udah banyak ya kan, skalanya sudah ya banyak di masyarakat, Iya, ya harus segala ada pihak. power yang besar ya, yang mana ya itu adalah negara gitu kan. Memang dari segi undang-undang harus mungkin dipertegas kembali gitu kan, aparat pun harus mendukung ya kan, Iyalah gitu. itu. Jangan sampai membela yang salah misalkan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Mantap. Ya ini sebagaimana jebret jeda berpikir reflektif totalitas. Ya, jadi kita menjeda sesaat kehidupan kita untuk berpikir secara totalitas. Asik. Kehidupan ya. Kehidupan. Dijeda Ya. ya. Seperti biasa ya di Jebret ini ya bersama saya Zakaria dan juga di sebelah kanan saya Kang Yusuf. Kang Yusuf, di sebelah kiri saya ada Kang Rifki, dan di sebelah ujung kiri ada Bang Wahyu. Ya. Mungkin teman-teman sudah mengenal Bang Wahyu di episode-episode yang dulu-dulu ya. Pernah hadir juga beliau nih. Nanti teman-teman bisa lihat latar belakangnya beliau nih. Ya. Jadi di malam hari ini kita ingin membahas sebuah tema yang baru-baru ini sebenarnya sempat viral ya. Ada berita yang viral juga ya. Terkait apa? Dan ini terkait pembulian. Yang mana pembulian ini sebenarnya tema yang dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin kita lihat atau mungkin kita dengar atau mungkin kita mengalami hal itu, baik menjadi pelaku ataupun korban. Mungkin kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita di sini berbagi, berdiskusi dan mencari solusi dari berbagai sisi yang ada. Oke. Mungkin langsung saja ya kepada abang-abang sekalian. Menurut abang-abang sekalian nih, kira-kira terkait kasus pembulian saat ini, sebetulnya apakah permasalahan ini ini bisa dianggap sudah menjadi budaya kah atau belum gitu? Karena dibilang belum sudah banyak. Bagaimana kira-kira abang-abang sekalian? Langsung saja Mas Mungkin Wahyu dari ini. Bang Wahyu dulu. Gimana Bang Wahyu? Oke ya. Terkait dengan pembulian atau budaya bullying ini kan memang Berarti sudah menjadi budaya nih ya, sudah menjadi kalau budaya. dibilang budaya ya emang budaya. Budaya. Iya, kita tidak bisa pungkiri ya karena Mungkin contoh seolah-olah seperti budaya gitu ya. budaya ya. Walaupun tidak dibudayakan Tapi seolah menjadi budaya gitu. Karena terlalu sering ya. ya karena sering Banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi. mulai kan kita lihat itu dari mulai yang tingkat rendah lah, dari SD itu kan udah mulai banyak bullying dari di tingkat pendidikan SD kan udah mulai itu buat kelompok-kelompok geng, nanti itu ada namanya ada jakam pentolan kan kalau orang-orang dulu tuh nanti bisa Jagger. iya yang lemah itu yang ditindas gitu, yang kuat dia yang berkuasa. Jadi dari SD aja tuh sudah terbiasa gitu. Nanti ada SMP yang kemarin mungkin sering terjadi. Nah ini jadi kalau kita bilang budaya itu ya memang karena sering terjadi, jadi ya seperti budaya gitu. Walaupun kita tidak bisa mengatakan masuk ke apa ada budaya bullying di pelajaran, enggak ya, tapi ini terjadi secara alami dan terus turun temurun gitu. Siap. Dari yang mulai rendah sampai tingkat perguruan tinggi masih ada. Jadi bullying. ini sudah bisa dikatakan mungkin dalam tanda petik budaya gitu ya. Kalau menurut Kang Rifki gimana? Ya betul, budaya, bisa disebut budaya juga ya. Karena saking seringnya ya. Iya sering di tadi kalangan yang kecil sampai yang contohnya anak remaja SMA lah yang paling sering kita lihat itu sangat sering ya terjadi kasus-kasus terkait bullying yang viral. Banyak sekali informasinya yang tersebar di media sosial ya, terkait bullying. Memang ini seperti kebiasaan yang sudah tadi diwariskan gitu dari mungkin kakak-kakak kelas yang sebelumnya gitu kan. Jadi sebenarnya ini tuh berawal dari tadi kebiasaan kebiasaan yang sudah dibudayakan oleh kakak-kakak sebelumnya sehingga bisa menyebar gitu kan ke individu-individu gitu kan. Sehingga ini tuh nggak bisa berhenti. Jadi gitu. itu dari kakak kelasnya gitu ya maksudnya ya.
Ya. sumbernya itu sumber utama warisan apa ya? Warisan. Ya tetap nyontoh di atasnya. Mm-mm. Ya nggak Jadi mungkin kayak- kan kayak ya rantai seseorang gitu ya. melakukan sesuatu tanpa melihat contoh Iya. yang di atasnya. Oke. Betul. Nambahin Ya, ya, menarik. nambahin ya terkait dengan bullying ini kan pertanyaan Kang Zakaria tadi budaya atau bukan? Iya, sudah. Bisa dibilang- budaya itu bukan. Ya pasti bukan budaya. Bukan budaya, tapi Nggak mungkin seolah-olah kita budaya budaya. gitu karena terlalu sering kan. Iya. Bisa dibilang seperti yang dipertanyakan oleh Kang Zakaria ataupun ya ini tuh masalah dari individu juga. Ya kan? Ketika seseorang merasa dirinya paling wah gitu kan, paling oke, paling jago, nah, mulailah dia menunjukkan apa perilaku jagonya tuh, Iya. kemudian menindas yang paling lemah di situ Iya. kan, ataupun yang di bawah dia gitu kan, itu satu orang loh, satu orang. Mulailah misalkan dari satu orang tersebut bikinlah kelompok-kelompok, ya kan, bikin kelompok-kelompok, kemudian dia bikinlah perkumpulan, kemudian Keren dia ya. juga menindas orang lain. Nah, kalau dikatakan seperti budaya, kenapa dikatakan seperti budaya? Kalau misalkan perbuatan itu dibiarkan, gitu loh, ya kan? Seolah-olah dibiarkan, tidak ada tindakan yang tegas, gitu kan? Seolah-olah ya karena sering terjadi juga kan, apalagi kasus-kasus dulu. Jadi memang sebetulnya ada pembiaran. Ada pembiaran juga seperti itu, nggak ada tindakan yang jelas gitu. Kadang juga kan gini loh, ketika misalkan anak ini ya, misalkan anak SMP nih melakukan pembulian, Ya. ya kan? Kemudian dilaporkanlah oleh orang tuanya ke polisi. Kemudian kata polisinya apa? Ini tuh belum cukup umur kalau misalkan di penjara. Penjara. Jadi Menarik kayak ya. ada perlindungan. Iya. Ada perlindungan. Perlindungan anak. Jadi anak-anaknya juga ya nggak kapok gitu loh. Iya. Menarik. Dan itu. emang apa namanya, kasus pembulian ini salah satu pelakunya itu biasanya juga dari korbannya itu. Karena Pokoknya dia, korban. karena dulunya Iya. dia dibully, Dia disiksa. jadi dia melampiaskan atau Iya. balas dendam gitu kan. Jadi korban bisa menjadi pelaku ya. Iya. Oh iya juga karena gini loh. Nah, nanti kalau ingat korban jadi pelaku tuh kayak homo gitu. Nah, karena Enggak. Iya, Enggak, kayak gaya kan korban, iya. homo Iya. korban jadi ngehomoin. Iya. Cuman gaya ini belum jadi budaya nih, jadi apa ya? Gini loh, karena emang bisa dibilang budaya, emang bener juga sih. Di salah satu perguruan tinggi atau umumnya perguruan tinggi ada yang namanya ospek. Bener nggak? Iya. Bener. Kalau di SMP MOS ya. Ospek itu Wah, ini Sampai- bentar. Ini berat nih. Ini aduh. soalnya mungkin sahabat-sahabat netizen kan ada mahasiswa juga ya. Berarti gimana lanjut ospek gimana ospek? Ya, Tidak oke lah, berarti mungkin kalau ospek ya. tidak setuju dengan adanya ospek ya. Waduh, Ya, itu pembahasan lain, pembahasan lain. Ini Oh, bullying dulu. Contoh ya. Ini kan contoh. Bagian Bukan. dari ospek Bukan ada, walaupun masalah, nggak semua ya. bukan Ada. masalah Nggak dari kita ospeknya, tapi pukul yang rata apa aja. yang di dalam ospeknya. Sampai kadang kan yang melihat video mahasiswa maba-maba yang di ospek itu coba sampai diteriakin. Iya. Dia dicaci maki, kemudian dia disuruh push up sampai berapa banyak gitu kan. Kayak gitu kan. Seolah-olah nanti kan tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. Seolah-olah jadi Gua budaya dendam nih gitu. nih. Kemarin Anak-anak. gitu gak masuk ke kampus? Enggak dong. Oh, aman ya? Aman. 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 Kayak jadi bahan pelampiasan. Bahan dari orang pelampiasan. yang Nah, dibully. bahasanya kan kata ibaratkan cuttingnya gini. Oh, dulu juga gua diginiin. Masa lu nggak bisa gitu loh. Jadi pembenaran gitu. Jadi kalau bully pembenaran. terhadap- Tapi jujur kalau gue pribadi ya belum pernah tuh dirasain ospek tuh belum pernah ya, Aduh. jujur, karena kebetulan kampusnya tuh nggak ada ospek. Mau. Hah? Enggak. Di ospek Enggak, nih ya, jujur. mantan-mantan. Jadi emang Kayak kayak Islami dia, Bang. Ya. Aduh. Kalau kita udah tapi kalau anak-anak dengar negeri ospek gitu. tuh emang kayaknya gitu ya, kayak diteriakin. Enggak juga pas kampus sih, dulu pas SMA juga ada sih. SMP MOS yang namanya MOS dulu juga MOS itu pernah kan gitu. sekarang Dulu udah jujur dihapus pernah ya. ya. Pas MOS itu dulu pernah, ini bukan entah pembulian atau apa ya. Dulu pernah sih suruh apa nyemplung di apa? Di got gitu kan. Suruh Serius? merangkak. Pernah bener. Sadis ya. Ya gitu. Karena itu juga udah jadi bagian dari program, ya udah. Nah, jadi menambahkan ya. Jadi emang
kalau di SMP itu emang adanya namanya MOSO dulu, masa orientasi siswa. Nah itu emang di situ Oh ini pengalaman pribadi ya, ya. kalau kita misalkan Siap. kembali ke pembahasan budaya itu kan artinya sebuah Biasa. hal yang sering terjadi Ada dan sering terjadi ya. terjadi dan itu sistematis. Nah cuman budaya ada budaya baik dan buruk. Iya. Budaya baik itu kan kayak kita misalkan tata krama. Tapi teman-teman sopan. kita di sini nggak ngomongin terkait dengan ospek atau mos ya, Iya, tapi yang di bukan. dalamnya gitu loh. Ya pokoknya ada terjadi bullying gitu ya. Nah, bullying itu juga tidak berbentuk fisik juga ya, bentuk pukulan kadang dengan sikap, perilaku, Verbal, Ya, verbal, ya verbal. contohnya ketika diteriakin juga Iya. gitu kan. Itu kan mosi itu kan kita direndahin banget tuh, pakai dulu bola tuh dibelah bola plastik pakai topi. Terus sepatu itu warna-warni beda aneh. Kerudungnya Kaos berubah kaki di- panjang pendek. Iya, itu kan merendahkan gitu ya. Terus kemarin ada yang dulu tuh sebelum dihapus tuh disuruh berenang di kali kan akhirnya apa hanyut meninggal. Coba banyak apa keburukan di situ dan itu budaya kan tersistematis mos Iya. wajib walaupun sekarang dihapus kan diganti dengan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Nah ini agak lebih bagus lah gitu. Bahkan sesuatu yang dirancang untuk berniat baik aja bisa jadi di dalamnya ada bullying gitu. Iya. Bahkan mungkin kadang-kadang kita bercanda gitu ya. Iya. Bercanda padahal itu sebetulnya masuk dalam kategori bully misalnya. Dan Bisa. kita bercanda misalkan apa sih kalau anak SD ngatain bapak. Ya kan itu sering banget ya. Tapi ini enggak sih kalau misalkan Kata orang tua bullying ini ketika misalkan saling meledek tapi yang satunya nggak suka, kayak gitu ya dikategorikannya. Atau misalkan kalau udah temen nih, Iya. udah akrab gitu kalau ledek-ledekan juga Soalnya enak nggak emang masuk ada hati dua gitu. pendapat nih misalkan wah nanti kan ada istilah baper lo gitu Iya. baper. Itu untuk menutupi biasa keburukan atau sikap bullying dia padahal kan Iya, itu padahal itu bullying tapi Iya. dianggap menjadi sebagai candaan. Mm. dan kadang emang bercanda itu kan bukan berarti kita nggak solidaritas ya nggak ini tapi ada batasannya gitu. Iya, betul. Kadang sama temen juga kalau bercanda biasa ya oke lah cuman kadang kan sampai ke fisik ada yang bisa ketemu langsung mukul kepala apa tapi dia kadang nggak enak biasanya jadi masa seneng ketawa-ketawa walaupun hatinya terluka gitu ya jadi gimana ya emang Iya. salahnya di situ Iya, kadang-kadang. itu kan kita juga melihat ya banyak sekali video di Instagram, Facebook, TikTok yang kasus-kasus bullying seperti itu kan. Tapi itu kan herannya ya, kenapa gitu diposting sama pelakunya sambil ketawa-ketawa gitu. Maksud tujuannya itu apa gitu kan? Amir, Itu loh. gua keren nih gitu ngebully. Padahal kadang kalau orang ngebully itu keroyokan sih mainnya. Iya sih. Iya, iya. Padahal kalau Tapi- duel itu Keinginan, itu iya kan dari awal. Kadang juga ada tuh yang di duel 1 lawan 1 di gladiator ya. gladiator ngelihat kawannya di wah pokoknya Iya, iya. di videoin kayak gitu tuh Iya. kayak seolah-olah tontonan yang bagus gitu. Iya. Mm-mm. Yang parahnya lagi Malah dia ayo. Iya. dipanas-panasin gitu ya. Itu apa namanya kalau dalam bahasa ilmu apa usul fikih itu kayak jahil murakab gitu ya. Waduh, apa tuh? Jangan Bodoh. merokok. Iya. Bodoh banget, bodoh Iya, banget. Bodoh di atas bodoh. Oh, berarti gom. Iya. Berarti dia berbuat keburukan gitu tapi dia post kemana-mana itu kan. Dan merokok ya. Iya, itu seperti apa ya? Jadi apa? Media sosial itu minimal ketika dia berbuat kesalahan misalnya jangan dia posting gitu kan. Mengumbar aib sendiri artinya. Tapi ini bangga gitu. Iya, bangga Kayak keren gitu. dengan melakukan Tapi kesalahan kalau itu. misalnya biasanya kan kita nih kalau ulang tahun ya. Iya. Ulang tahun kan biasanya tuh sering tuh kayak dicelokin telur. Iya. Telur Di, busuk. bahkan ada yang sampai dikencingin. Iya, iya. Waduh, itu Dicemplungin kayak ke got. parah sih. Dilemparin tepung di tiang listrik. Iya. Untung kagak digoreng ya. Dia apa? Sebetulnya kalau Di kita tiang ini lempar tepung belau atau belau gitu. Wah, itu di depan rumah saya ada gitu. Tapi bocahnya senang enggak tahu. iya, maksudnya kan itu kan sebetulnya kalau kita lihat masuk dalam kategori bullying Iya. kan. Ya kalau misalnya mau Merendahkan teman itu. iya termasuk. benar. Kadang kita emang orang-orang sekarang tuh nggak bisa membedakan mana yang bercanda sesuai koridor sama yang enggak. Nah, Semua dipukul rata batasan ya. jadi batasannya itu kayak di masyarakat mungkin apa ya masih kabur gitu. Gitu loh. Kayaknya emang apa namanya sifat seorang pembuli itu apa namanya nggak bisa apa namanya menyamaratakan gitu. Mereka yang punya sifat contohnya yang agak baperan contohnya walaupun udah temen gitu. Tidak bisa membedakan Iya. bercanda atau enggak Iya. gitu kan. Cuma Dan tadi itu mungkin biasanya yang menjadi lemah apa itu ya? menjadi korban. Menjadi pertanyaan besar gitu kan. Dia diposting di
media sosial, kemudian juga sambil ketawa dia juga seneng gitu kan. Kemudian kalau ketangkep juga langsung nangis gitu kan. Yang kasihan juga kan orang tuanya gitu Iya, kan. pasti. Dampak yang video yang dia posting ke media sosial kan barangkali menjadi contoh ya kan, contoh anak-anak yang lain gitu kan. Nanti di Jadi mm-mm, dia jadi panutan gitu. Oh begini. panutan. Jadi normalnya kan Banyak kalau sih. anak-anak itu ya kalau udah mereka berkumpul merasa kuat, bebas bertindak. Ditambah tayangan-tayangan kayak film kayak ada tuh yang geng-geng Genji kan apa, wah itu makin mantap itu. Itu dampak juga ya, Iya. termasuk apa Memang ya, salah satu iya, iya, pendorong gitu kan. dari Sayang. Film-film iya. ini kayak tawuran gitu. Tawuran Terus ngeliat abang kelasnya juga SMA SMK tawuran. Jadi emang sejahil itu ya kondisi anak-anak krisis yang- moral. Iya, krisis moral. Mereka melakukan kesalahan dan dengan bangganya dia memposting video itu ya di media sosialnya dia. Tapi sebenarnya sejauh apa sih dampak bullying bagi korban gitu? Korban yang mendapatkan bullying itu. Kemudian sebenarnya pembuli ini dia apakah benar terlahir dari lingkungan yang salah gitu? Oke. Ya gimana oke. pendapatnya, Kang Wahidi? Hmm. Silakan. Untuk dampaknya ya, Dampak, dampak terhadap iya jangka panjangnya. Sejauh bagi- apa? iya. Sejauh apa? Jauh banget. Berapa ini? kilometer nih? sangat jauh ini. Karena kalau kita melihat ya dari yang saya alami, maksudnya lihat fakta ketika di sekolah itu emang Iya. ketika dampak pada korban itu sangat banyak, baik dari segi psikologis kan, termasuk mental. benar. Ya itu nggak percaya diri biasanya. Iya. Dia akhirnya menutup diri, depresi, stres. Karena misalkan di sekolah, di kelas, bayangkan teman-teman yang suka ngebully itu teman dia sekelas dan nggak ada yang lain lagi kan, otomatis ya mau nggak mau dia harus menerima contohnya tiap hari bulian itu kan. Iya. Dengan rasa terpaksa, tidak enak, walaupun raut wajahnya senang dengan tingkah ini, ya akhirnya yang ngebully nggak pernah tobat, yang Dia dia mau ngadu pun takut juga. Iya. Takut ya, Ancam, karena diancam diancam, juga. diancam. Iya, diancam. Cepu biasanya. iya, Iya. udah ntar Cepu lu. akhirnya apa dampaknya dia kena mental kan, depresi. Nah akhirnya juga dampak buruk dia menuruti keinginan pembuli ini gini-gini, disambah dia nanti tidak percaya diri karena ketika dia misalkan menonjol dalam pelajaran, biasanya ya orang-orang yang dibully ini yang cenderung IQ-nya itu emang di atas rata-rata, pinter Iya. di kelasnya gitu. Tapi nggak juga loh. Iya sebagian ya, enggak Mungkin semua. Ya emang Enggak juga. kalau Iya. saya lihat emang biasanya yang biasa jadi bahan bully itu orang-orang Cuman yang, dia lemah kelihatannya Iya. gitu-gitu aja. yang sering sendiri, introvert, biasanya dia bisa jadi bahan bullying. Nah, itu jangka panjangnya dia tidak berani untuk bersuara karena biasa tertekan, mengekspresikan pendapatnya, kemudian Kurang potensinya sosialis. ya, ditambah dia secara sosialis juga Kurang. menyendiri. Iya. Jadi emang sangat membunuh karakter anak ya. Iya. Banyak sekali karakter anak Secara yang langsung bisa. tidak Ya, langsung yang itu. paling terdekat itu sampai ada yang bunuh diri. Oh, itu sering itu. Ya Sampai karena bunuh diri yang Masih, udah. waktu-waktu Kasus bunuh diri karena bullying mungkin. Kasus yang terbaru ini kemarin Iya. ada yang saya lihat itu ya, ada 3 sih. Yang pertama itu ada anak SD kan, kalau tidak salah terakhir di daerah Bekasi sini, saya nggak sebutin SD-nya ya. Itu ada anak kelas 3 atau 4 masih SD itu korban pembulian, kemudian dia sampai tidak sadar diri kan, koma beberapa hari dan meninggal. Nah itu korban bullying dilakukan oleh anak SD sampai membunuh. Mau meninggal. Itu dari yang SD. Kemudian yang Tapi nggak viral ya? sempat viral sih Viral. ya, gimana saya nggak tahu lah, itu masalah media kan. Ya, Pokoknya ya, itu ya, emang tapi ada ya. faktanya. Kemudian yang kedua di perguruan tinggi, di lingkungan akademisi dengan intelektual yang tidak bisa, maksudnya kita ragukan lagi kan, tapi masih ada pembulian di situ. Contohnya ada di daerah Jawa Timur ya, saya sebut saja umum. Nah itu dokter, dia lulusan dokter, dia muda. iya. Kemudian sama seniornya nih dikasih tugas banyak, disuruh apa, akhirnya secara nggak langsung dia kan Tertekan. tertekan, depresi, akhirnya Iya. bunuh diri, gantung diri. Kemudian yang terbaru lagi nih di Bali ya, Iya kemarin. kenal Timothy ya, kita Timothy. kenal ya. Nah dia itu yang Tapi bukan Ronald ya, bukan Timothy Ronald.
Timothy Anugrah. Iya, anugerah itu parah Ya dia sampai bunuh diri. Iya, dia Maksudnya ya dibully karena oleh tekanan. 7 orang atau lebih gitu kan di kampusnya, dan dia terakhir itu semester 5 kalau nggak salah apa 7. Sedang lagi memang banyaknya tugas kan, Iya. ditambah dibully. Akhirnya apa ya? Dia depresi dan lompat dari gedung lantai kampusnya. Itu bagian dari dampak Iya, jangka depresi. panjang. Iya, itu mungkin Jadi hal yang memang terpendam. benar-benar. Jadi memang secara mental tuh kena banget tuh. Iyalah. Mungkin kalau fisik bisa disembuhin, diobatin. Bisa dirubah kan. Iya. Iya. Tapi kalau sampai putus sih, ya itu mungkin ya susah sih. Tapi biasanya kan mental tuh lebih ini, Iya. Lebih kena. lebih berat memang. Jadi kayak siksaannya lebih lama, Mm. kayak disiksa. Tapi kalau bully nyampe patah tangan sih nggak ada kali ya. Maksudnya sampai putus tangan tuh itu udah bukan bully teman namanya. Apa yang sampai putus Kriminal ya. Kriminal. Kriminal. Tapi kan ada juga tuh pernah ada yang kasus sampai ya luka-luka gitu Iya. kan. Ada. yang Kemarin luka-luka. ada kasus bullying juga, dia sampai ditusuk kunci motor nancep di sini. Kemarin nih ada beritanya sih, masih ada tuh. Itu termasuk pengeroyokan juga terhadap anak itu, dan sampai nyantol di tulang Itu ini. mah bukan bullying tapi kriminal ya. Kriminal dan bullying karena dia Jadi keroyokan. memang ya sebetulnya secara fisik pun berat, secara mental Iya. berat. Mm-mm. Ya berat lah pokoknya. Iya, emang kalau dibilang budaya. Kemudian tadi yang kedua, dari segi pelakunya itu sebenarnya dari lingkungan yang Nah, seperti apa ini ya? yang sebetulnya kadang-kadang nggak boleh juga menjadi pembenaran ya, bahwasanya ya gue jadi pelaku karena ya gue hidup di lingkungan yang mungkin misalnya preman atau ya gue tinggal di misalnya di terminal atau gimana yang emang biasa keras gitu. Lu jangan lebay misalnya kayak gitu kan. Jadi seolah-olah si pelaku apa ya kayak Mencari pembenaran ya. iya pembenaran atas perilakunya Mm-mm. gitu. Jadi Validasi. melimpahkan juga dia ke orang Iya, lain gitu. Padahal yang namanya saya salah Mm. gitu kan. Ya tapi memang yang namanya salah, orang udah tahu salah gitu. Yang terpenting itu kan tindakan, ditindaknya itu loh. Kalau misalkan udah tahu salah tapi tidak ditindak ya Memang. malah Jadi memang makin banyak gitu kan. kembali lagi ke pihak yang bertanggung jawab gitu di lingkungan itu. Misalnya kalau misalnya itu kejadian di sekolah, maka pihak sekolah harusnya bisa menjaga keamanan, Mm-mm. ya kan? Harusnya gitu. Berarti memang ketika ada kasus bullying itu harus ada peran juga dari sekolah, tanggung jawab seperti apa, kemudian keluarga, lingkungan. Jelas lah. Kan Ya, itu kan yang namanya bullying ya Bisa pihak di mana keluarga aja, ini, keluarga ini juga ya pasti. Atau mungkin dibully sama keluarga, Waduh. Bisa jadi. bisa jadi ya. Jadi emang ini tuh semacam kayak ada step-step yang itu mengaruh dari tanggung jawab sekolah bagaimana. Harusnya kan sekolah juga gas ya, meskipun udah larangan tempelan poster stop bullying tanda tangan tuh, tapi kan itu hanya tertulis aja, tapi faktanya kan masih ada. Kemudian dari keluarga juga itu kira memang harus ada kontribusi yang Ya. ekstra untuk memutus Karena kadang-kadang rantai gini, bullying tapi itu. kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang yang mirisnya tuh ya. Kadang-kadang korban, kenapa orang bisa jadi korban bullying? Itu kadang-kadang jadi di keluarganya itu memang broken home gitu. bukan, jadi mentalnya udah kena, jadi dia Iya. merasa lemah, down, jadi nggak pede. Karena misalkan apa-apa tuh disalahin mulu, Iya. Mentalnya sudah dijatuhkan Sering di dimarahin keluarga. orang tuanya. sering dimarahin, Iya. ya kan, tanpa dijelasin apa salahnya, atau mungkin sering dibanding-bandingkan, Iya. jadi kayak insecure. Iya. Nah Tapi- biasanya orang-orang yang insecure itu jadi target Tapi tuh. kadang juga ada orang yang sering dimarahin orang tuanya, broken home, kurang pengawasan dari orang tuanya, keluarganya di rumah. Tapi dia ketika di sekolah itu makin brutal. Iya. Ada Jadi juga pelampiasan. jadi pelampiasan Ada juga. gitu loh. Nah itulah yang banyak-banyak pelaku itu rata-rata di Jadi, samping itu. ya, memang dari berbagai aspek ini harus Harus dibenahi. Harus berperan penting gitu kan untuk menciptakan anak-anak yang baik. Iya, berarti emang pelaku bullying itu emang bisa jadi pengaruh dari orang tua, Orang didikan tua, orang tua keluarga, juga, lingkungan, media kayak gitu. sosial. Tapi yang terpenting emang kontrol dari keluarga sih. Bagaimana kemudian dia dididik seperti apa. Karena keluarga itu kan emang yang sering interaksi tuh dengan dia. Bahkan ketika di keluarganya tadi mungkin disebutkan sudah kena mentalnya dibandingkan dengan lain. Ya, artinya dia bisa menjadi orang yang kejam gitu. Baik secara sikap di luar, karena menjadi ya tadi pelampiasan dia di rumah, menjadi akhirnya kan banyak selain jadi pelaku bullying. Coba kita lihat orang-orang yang memang di jalanan itu semua. Ya dia memang merasa di luar lebih nyaman. Iya. Nah salahnya itu ketika di luar lebih nyaman,
dia bergabung dengan orang-orang yang tadi. Salahnya di situ juga. Benar-benar. Nah seringnya begitu sih, emang harus berperan penting sekolah, lingkungan, Keluarga. keluarga itu. Karena emang kalau di keluarga kayak sering dibanding-bandingkan, disalah-salahkan, kayak dia tuh jadi serba salah gitu kan. Jadi dia tuh kayak wah bodo amat gitu Lihat kan. tuh Dia anak tetangga umur Iya. 30 tahun udah jadi presiden. Kayak dulu ada. kata orang Solo gitu kan. Lu masih ngapain katanya? Kita jajan ke gua. Udah itu langsung dendam kesumat itu. Berat ya, berat. berat. Jadi itu memutus Presiden. Ngeri. kepercayaan. Jadi bahaya itu memutus Iya. kepercayaan terhadap orang tua. Orang tua kayak gini bisa timbul tuh kebencian, bahkan akhirnya apa? Enggak ada yang, kalau nggak ngebully ini ngebunuh orang tuanya ada. Karena itu kesalahan tadi di keluarga. Aduh. Jadi kalau ditarik ulur ya jadi panjang juga ya. Iya. Yang namanya bullying ini ya. Ternyata faktornya memang banyak ya. Gitu kan. Ya benar. Nyebut dulu. Aduh. Santai nih. Nah jadi kalau misalkan kita timbang dari berbagai macam tadi, kira-kira solusi atau peranan tanggung jawab itu sekolah seperti apa, kemudian keluarga dan lingkungan itu seperti apa gitu kira-kira kalau menurut teman-teman. Ketika melihat tadi kan kondisi seperti itu, sekolah perannya bagaimana, tanggung jawabnya, di samping tadi mungkin ada peraturan atau yang lain ada yang lebih Ya. kompleks lagi, kemudian keluarga itu kira-kira seperti apa? Sebetulnya kalau kita ngomongin perannya seperti apa ya, misalnya kalau kita ngomongin keluarga, tadi memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Rifki ya, jadi sempat disinggung tentang keluarga ya. Jadi memang keluarga itu aspek yang sangat penting dalam menumbuhkan nilai yang ditanamkan. Jadi bahkan ada hitungannya ya, tapi ini belum tahu benar apa enggak, tapi jadi ada hitungannya. Jadi ada seorang anak itu sebenarnya tumbuh itu kalau dihitung dari jadi pengaruh mana yang paling kuat itu keluarga itu 60%, Persenannya sekolah itu 20%, Lingkungan lingkungan itu 20%, dan lain itu sisa-sisanya. jadi lebih banyak. Iya, jadi Iya. memang sebenarnya lebih banyak keluarga. ya kalau dibilang lebih banyak ya pastilah karena Iya. dia juga Interaksi. pulang Iya. ke rumah. Iya jelas, karena kan tadi hidupnya lebih lama di keluarga ya. Kan itu. Jadi memang nilai-nilai itu harus tumbuh di keluarga, itu penting itu. Nilai-nilai itu. Jadi memang ya kalau kita sebagai orang tua jelas kita harus bisa mengajarkan yang baik, menjadi teladan, terus Contoh, gitu. yang menjadi contoh, dan dalam merespon anak pun juga harus baik gitu kan, harus bijak, Iya. jangan sembarangan Ada cara ya. gitu sih. Jadi Memang- orang tua nggak asal ngomong, ayo Jadi- jadi apa? Tapi dianya Enggak. nonton sinetron juga. Itu kan sebagai contoh juga. ya, Iya, Salah ya dari gitu. perkara kecil lah, misalkan kalau ya yang ngajak sholat ke masjid Kadang misalkan. anak itu kan mikir ya. Ayo bareng sholat gitu, Iya. bukan nyuruh doang. Ya Oh, bareng lah, Anak bareng kecil kan. semua kan nggak mikir ya. Bapak gua nyuruh gua sholat lah. Iya. Akhirnya anak tuh karena terpaksa bukan karena dorongan Iya. ya. Kalau nggak disabet gue sholatnya. Nah, Itu sholat. terus juga bukan ya, maksudnya kan memang ada hadisnya ya bahwasanya ketika anak itu nggak mau sholat misalkan disabet. Nah itu pun juga nggak boleh kayak mentah-mentah gitu. Kayak apa langsung Pakai balok, coprok pakai apa balok ya? gimana kan? Sabet Kabur, pakai kan? balok. Iya, itu kan juga ada batasan umurnya, Iya. umur berapa tahun, 10 terus tahun, gimana cara Enggak mukulnya. sampai membuat Iya, bekas karena luka kan? kadang-kadang begini, kadang-kadang ada anak kenapa dia bisa jadi pembuli? Karena sama anaknya karena sama bapaknya tuh keras. Iya. Bapaknya Umur keras misalnya masih ditampar kecil. lah. Akhirnya si anak itu ketika dia main sama temennya yang lebih lemah, ketika temennya bikin salah, dia jadi kayak bapaknya. Dia pukul lah teman-temannya apa gimana. Niru bapaknya gitu. Bahkan Iya. yang lebih parahnya itu ya kalau menurut di parenting itu ya, ketika anak kecil sering dikerasin, tapi ketika dia sudah dewasa, wah itu jadi kayak bom waktu gitu. Nah, orang tuanya bisa jadi Nah, ya itu. pelampiasan itu ini yang sampai lebih bahaya lagi. dendam. Orang Karena tuanya- kecil orang- belum bisa ngelawan kan, bapaknya udah tua, gua ini habis. gantian gitu. Iya gitu. Jadi Aneh, dibakar. Juragan. Jadi pembunuh ulung kan ya, Aduh. pembuli ulung juga dia. Jadi emang tadi kembali lagi ya, terkait keluarga itu emang penting dalam menumbuhkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai moral lah, kalau kita bicara nilai moral, nilai-nilai Islam. Bagaimana batasan-batasan bahwasanya jadi perbuatan ini nggak boleh, ya kan? Oh, ini nggak apa-apa, ini baik, ini buruk, itu harus dikasih tahu tuh dari kecil gitu. Bahkan mungkin terbiasa untuk meminta maaf ketika dia Iya. buat salah, Minta maaf. ya kan? Bukan malah tengil. Itu kan harus Gitu. sederhana ya, asli.
kadang Tengil. ya, kalau Bang Boy itu salah kapan ini Kan gitu. Waduh. Ya kan? kita menyerang dia ada anak buahnya Waduh. sikat Nah. gitu. Dan juga harus diajarkan mandiri. Misalkan Betul. ketika si anak ini ada masalah, dia harus bisa Menyelesaikan Menyelesaikan masalah sendiri. Iya. Bahkan saya punya teman, jadi teman saya ini ya kan, yang pas dia dipukul sama temannya lagi tuh ngadu ke bapaknya. Malah Iya. disikat sama bapaknya. Malah kata bapaknya, pukul lagi. Waduh. Dipukul sama dia kan. Jadi sebenarnya apakah itu baik? Ya, sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana memang si anak itu harus bisa membela diri gitu loh. Betul. Kan Tapi memang caranya gitu. salah juga sih kalau pukul lagi gitu. Berantem nanti. Itu kalau lama-lama dibiarin nih yang berantem bapaknya juga ya. Ya, baru dia itu dikasih tahu. Kan Kan udah yang ada Nanti gue gitu. gergaji bukan beli barang Baru Nanti dikasih tahu. ditanya lagi, menang nggak? Baru kasih tahu kan di ngaduin anak ya. Aduin anak gitu. Mm-mm. Tapi secara apa ya, mungkin harus diajarin bela diri gitu si anak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mukul, gimana cara nangkisnya nih kan. Wede. ntar dari anak yang bela diri makin jago nih makin tengil Ya, gitu kan tetap kan tadi ada nilai-nilai kalau nggak dari- ada nilai tadi di keluarga Salah jadi emang juga mau disentil bapaknya ngindar. jadi emang keluarga itu harus jadi Pondasi utama itu fondasi dan istilahnya tempat kembali yang Iya. baik, artinya menjadi kayak taman-taman yang enakan dia ketika banyak beban di luar, kembali itu tenang harusnya kan di rumah ada apa namanya respon dari orang ya tua betah di rumah lah. nah akhirnya kan dia keluar tuh merasa pede dan ya Itu sih kalau dari keluarga ya. harusnya kan Kalau dari sekolah kan dia ya kalau sekolah harus bisa menjaga keamanan, ketertiban. Jangan sampai ada perilaku bullying di sekolah. Dan harus tegas ketika terjadi perilaku bullying. Sih kalau itu sih kalau dari tegasnya saya. itu langsung dikeluarin ya. Nah, kalau aneh menambahkan ya terkait dengan tindakan ya dari keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Aneh menambahkan ya yang di sekolah ya. Kenapa? Karena memang rata-rata berita yang viral itu ya terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh anak-anak sekolah. Iya enggak? Iya. Iya rata-rata kan. Dan seharusnya memang tindakan dari sekolah, dari pihak sekolah memang harus tegas gitu loh. Tidak apa ya? Tidak Pilih-pilih kadang ya tidak mempertimbangkan pilih-pilih atau banyak tidak pertimbangan. segan-segan bahkan Ini mengeluarkan STP-nya banyak nih. Wah. STP. Iya tidak segan-segan mengeluarkan siswanya ketika sudah memang Iya. kelewatan melakukan pembulian gitu, apalagi sampai fisiknya terluka, mentalnya kena gitu. nyawa juga Iya, sampai nyawa gitu. Kemarin Bang. tuh ada viral juga yang di Riau ya, itu yang siswi ya itu kan Oh. yang mana dibully itu kalau kita lihat dengar dari pernyataan si ibu itu, jadi pihak sekolah itu jadi ada bahasa daripada daripada yang ngeluarin satu murid daripada daripada ngeluarin banyak murid ya Pak. mending satu Iya. gitu kan. iya mending satu gitu. Kan Jadi kacau ya. kan kacau ya, maksudnya Betul. harusnya dibela dong. Iya kayak gitu. Jadi Maksudnya itu korbannya ada yang keluarin. Iya. iya korbannya. Ya ngelihat dari video itu juga anaknya kelihatan memang kena mental banget gitu kan. Depresi banget pastinya. Mungkin juga karena memang dia entah dikeluarkan atau mengundurkan diri Iya, kan. memang. Itu yang pertama, yang kedua mungkin dari ejekan kawan-kawannya. Tekanan dari Tekanannya pasti Iya. kasihan banget gitu kan. harusnya kalau secara Mm-mm. struktur sekolah itu harusnya tegas mencari siapa otaknya, Mm-mm. langsung putus santainya keluarin, siapa yang ngikutin dia, bukan malah jadi kan dia seolah-olah wah Bukan dia malah banyakin, bukan iya. nggak malah yang kayak yang itu yang mogok bareng nggak mau sekolah gara-gara Itu waduh itu kacau. Itu mah kacau. apaan itu. Ini malah mogok sama siswa malah gak mau sekolah. nggak masuk akal gitu. Jadi emang Terbalik ya. Mana yang salah dia bela? Isinya kan kalau dia sekolah juga belum tentu pinter dia malah bolos. Ya. Otaknya kan secara ini gimana? Bingung juga gitu. Dibela lagi. Gurunya yang dinonaktifkan. dia emang harus Tapi sinkron ini ya. kasusnya beda lagi. Ini Beda-beda. Contoh Balik aja. lagi. Balik. Harus sinkron ya antara keluarga. Jadi ketika di keluarga udah oke misalnya kan. Jadi sekolah juga harus sinkron gitu kan, mengeluarkan contohnya peraturan-peraturan yang tegas Ya, sampai hal betul. seperti itu. Jadi sama aja gitu di keluarga didik yang bagus contohnya bisa jadi kan di sekolah dia terpengaruh oleh kawan-kawannya gitu kan. Jadi emang sekolah harus apa namanya menyiapkan peraturan yang emang tegas gitu kan terkait hal tersebut. Kemudian dari negara juga kan harus contohnya mengeluarkan kebijakan juga mungkin ya yang masukin barak nih, viralin lagi masukin barak, enak makannya tuh barak. Keluar dah. Jadi di Oh iya bener ya. Laporin Kang ini.
Jadi Kang Kang Deddy. Kang Deddy. menjadi Jadi negara juga harus ngambil tindakan, kan tidak menutup kemungkinan gitu kan hal ini itu Iya. apa namanya? Ini aneh baru mau nanya nih. Oh, iya. Solusi konkretnya apa nih? Waduh. Oh, udah jawab belum? Harus apa namanya, kayak seperti apa namanya, mengeluarkan kebijakan yang pas misalnya gitu kan, supaya kan nggak menutup kemungkinan apa namanya ini tuh nggak apa namanya terjadi terus gitu kan. Nggak mungkin manusia itu bagus terus gitu kan, sesuai dengan yang diajarkan sama Ya, orang betul tuanya. betul betul. Benar. Jadi memang sih ada peran dari segala sisi, benar. Iya. Oke, tadi langsung nyambung aja tadi Bang. Terkait solusi itu ya kan, ini pembahasan terakhir. Solusi konkretnya apa nih agar kita menciptakan lingkungan yang anti bullying gitu, ya kan? Jadi ya tadi memang bullying ini harus segera diselesaikan lah. Jangan sampai menjadi budaya yang mana ya kayak selalu diwariskan terus. Ya kan? Gimana nih kira solusi konkretnya tadi mungkin udah disebut juga oleh Kang Rifki tadi sebagian juga. Mungkin dari yang lain dan mungkin baik itu solusi dari mungkin tahap keluarga, sekolah, lingkungan maupun bahkan sampai ke negara gitu. Mungkin dari Kang siapa dulu nih? Oh, Kang Wahyudi Kang dulu Wahyudi. lah. Kang Yudi dulu Sepuh. gimana Kang? Sepun. Jadi kalau menurut saya dari rangkaian kasus tadi ya, memang ini sebuah permasalahan yang memang nggak bisa dianggap remeh juga, udah berat, dan ini menjadi sebuah budaya, dan artinya ini menjadi budaya yang sah dan harus ada namanya pemutus rantai itu semua. Artinya apa ya, harus ada peran banyak pihak di situ Betul. ya, dari contohnya dari yang sederhana dari keluarga, memberikan apa Edukasi. arahan, penanaman akidah yang kuat, contohnya tentang budi pekerti, saling menyayangi, itu penting. Iya. Kemudian di masyarakat juga saling mengingatkan ketika ada pembulian itu bukan dibiarkan, ini kan soalnya menjadi pembiaran gitu. Iya, makanya jadi budaya itu karena Iya, dibiarkan. dibiarkan. Iya. Kemudian di sekolah juga harus tegas kan, harus ada, memang tadi kembali ke yang peraturan tadi, harus punya wibawa, sekolah itu harus tegas terhadap anak yang melakukan pelanggaran, itu memang harus ditegaskan, tidak bisa melihat oh ini anak pejabat, ini anak ini, nggak bisa. Dari Itu pihak harus sekolah tegas. ya harus tegas. Sehingga ya. menjadi efek jerak, karena ketika apa sekolah sudah membuat peraturan tegas hukum, itu kan memaksa sifatnya, otomatis siswa itu akan berpikir Mau nggak mau gitu ya jadinya. akan berpikir Akan dua kali berpikir bagi dua yang ada kali. niatan itu ya. Iya. Nah itu dari sisi sekolah. Kemudian kita melihat peran pemerintah bagaimana ini ya. Ya memang pemerintah itu harus ikut berpartisipasi mendukung pihak-pihak tadi, sekolah. Iya. Contohnya apa? Bisa tuh anak-anak yang tadi dibuat aturan, nanti di blacklist kan nama-nama ini. Blacklist Iya, dari perusahaan. manapun. Itu contohnya tegas gitu kan. Jadi nggak ada bullying, misalkan tegas nih. Tapi itu bukan dari pihak negara, itu dari pihak perusahaan itu Bang. Iya, contohnya dia memberikan statement, oke, contohnya kan kayak pemangku kebijakan publik, contohnya dari aparat bisa tuh. Jadi begini polisi lah siapa ngasih tahu tegas. Oh, ntar boleh nih ya perusahaan gini. Artinya kan dia punya kebijakan tuh, peraturan dari atas. Nah itu bisa jadi menjadi apa counter gitu dari sikap bully. Akhirnya apa ya, anak-anak itu lebih berpikir dua kali. Kemudian ada dukungan. Kadang sekolah ini ngedukung, tapi keluarganya enggak. Tapi memang kadang apa ya, dari kontribusi negara, contohnya ya dari di bidang polisian gitu kan, keamanan gitu kan, itu kan terkadang orang yang pembuliannya ini masih, pelaku pembuliannya ini masih SMP misalkan gitu kan, ketika memang sudah parah yang seharusnya memang itu berhak gitu loh masuk penjara gitu kan, tapi nggak bisa karena itu dibatasi oleh artinya umur. kan kurang tegas. Jadi emang nggak masalah sih umur itu, kadang kalau di Islamnya kan udah balik ya, udah dewasa di langsung. Akhirnya kan kalau gitu masih belum tegas kan, secara nggak langsung. Oh, gue masih ini boleh dong bully. Berarti emang harus dipenjara ya? Nggak juga sih, di penjara mungkin kalau Mungkin sekarang dilihat dari segi efek- bulinya itu sampai seperti iya, apa gitu. betul. Tegas, intinya tegas, enggak. Intinya tegas, ada Karena kita lihat tindakan. sekarang tuh ya nggak terlalu tegas lah, gimana? Ya kalau kita melihat kasus-kasus kemarin ya, ini maksudnya bukan ke pembuliannya ya kan, kasus yang ya kemarin yang viral ketika siswa merokok gitu kan, itu yang dicopot malah pas sekolahnya ya, itu memang gurunya. ya Dari kan? situ aja udah nggak tegas. Kalau saya bilang tadi di struktur atas itu negara undang-undang yang ada. tegas. Ya, benar. Jadi memang ya peranan penting terutama
ya tadi keluarga, lingkungan, sekolah dan negara. Ya, harus ekstra, harus saling berkontribusi, harus saling pas gitu loh. Jangan misalkan di keluarga sekolah giliran kasus nggak ditindak sama yang atas gitu kan. Nggak ada. Jadi nanti efeknya juga pelakunya apaan sih gitu kan, ini cuman gini doang gitu kan. Gampangnya kan kalau di keluarga nih ada anak 5 yang anaknya suka bader banget, tengil kan, Coret dari kakak. terus yang lainnya kadang merasa bapak gua aja itu kakak gua kayak gitu biarin. Artinya kan adiknya berani tuh, gua juga nyoba gitu kan. Tapi kalau kakaknya udah kakak gua dihukum dong bapak tuh kan. Ya adiknya mikir kan sederhana gitu. Ya, karena nggak mungkin ya kita mau, karena kan permasalahan bullying ini kan memang sudah banyak, nggak mungkin diselesaikan oleh individu ataupun ormas misalnya. Ya kalau permasalahan yang memang udah banyak ya kan, skalanya sudah ya banyak di masyarakat, ya harus ada power yang besar ya, yang mana ya itu adalah negara gitu kan. Memang dari segi undang-undang harus mungkin dipertegas kembali gitu kan, aparat pun harus mendukung ya, iyalah gitu. Jangan sampai membela yang salah misalkan kan gitu. Misalkan kita mulai ini sore misalkan Kan kalau memang negara udah main, aparat itu kan nggak bisa ngelawan sipil kan masyarakat. Ya, misalkan dia buat kebijakan yang bagus, misalkan aja ya, seandainya itu kan bagus kan. Kalau buruk ya nggak bisa ngelawan juga gitu loh. Punya apa sih katanya masyarakat gitu. Bahkan kadang-kadang gurunya dibully. Aduh, kan sempat ada kasus juga kan, gurunya dibully. Gurunya digebukin. Nah ini kan kembali ke budaya, bahkan bukan hanya ini, gurunya bukan hanya siswa, guru yang ngajarin ilmu dibully. Gurunya mau lawan, mikir ya. Waduh, kalau gua ngelawan pukul, laporin polisi nih. Aduh. Makanya harus ada di kelas benar-benar tegas sih, ngerokok, kaki dinaikin, pemerintah tertegak. guru ditantangin berantem, dilempar. Jadi itu jadi kayak serba salah gitu. Iya, serba salah. Makanya ada video parodi guru ketika ngelihat pembulian itu mau ditegur juga. iya. Mana ya? Siapa yang Berdalihnya apa berperan? katanya? Inilah hak gua katanya. Kalau yang lagi ngerokok itu hak gua gitu katanya, nggak boleh. Itu kan gue bayar. Sampai seberani gitu. Kalau nggak belajar dari mana? Dari sebelumnya apa dibiarin kayak tengil. gitu. Jadi berani kan gitu. Terlalu bebas kayaknya. Terlalu bebas, media juga Jadi menyediakan video yang menyediakan video kayak gitu. layak ditonton sama anak-anak kecil gitu. Tayangan juga nggak dibatasin lagi ya. Tayangan dewasa berantem. Dulu ada mulai dari game Smackdown. Oh, ini jadi panjang lagi nih. Iya. Luar biasa itu. Jadi itu emang perannya tadi harus tegas gitu. Ya, intinya harus tegas ya. Berbagai pihak harus tegas. Berbagai pihak ya. Tidak bisa sendiri harus gitu. andil, karena memang ini permasalahan yang bukan satu atau dua, tapi memang sudah banyak lah. Semua Ya kan? pihak ya. Ini bukan permasalahan remeh-temeh kan besar. Jadi harus tindakannya juga, antisipasinya harus butuh power. Dan kalau juga. misalnya dibiarkan terus, ini visi Indonesia emas, waduh ini bisa gagal ini kan. Iya, paling kan kita pengen Indonesia emas nih. Iya kan? masa diambilin. Semoga beneran emas gitu. Masnya diambilin. Ya, Bocahnya jangan sampai dibully. kayak mas yang ngambang di kali ya. Aduh, jangan sampai kayak Jangan gitu. sampai, Iya. Emas masih banyak di Mas- Jawa. Di Jawa no. Di Jawa Di Jawa banyak. masih banyak. Mas Jawa ini. Walaupun agak gosong tapi tetap emas ya. Waduh. Kameramen nanti tolong di ini nanti dihujat dia. Oke nih, terakhir ya, karena kita sudah panjang kali lebar ya kan, panjang kali lebar, sudah luas lah Iya. pembahasan ini. Terakhir mungkin closing statement dari Bang Wahyudi ini terkait tema pembahasan ini, bullying. Closing statement dari Bang Wahyudi, silakan. Bagaimana Bang? Mungkin bisa mengarah ke sobat netizen. Oke, jadi Ke sini, ke sobat jebret kalian. Jadi ingat, bullying itu bukan sebuah gaya-gayaan ya, bukan sebuah untuk menunjukkan kehebatan seorang, bukan hal yang harus kita pamerkan sebagai ajang untuk keren-kerenan, tapi bullying itu ada sebuah keburukan yang harus ya kita malu gitu menampakkannya kan, nggak Betul. boleh kita merasa bangga, dan pembulian itu tidak ada keren-kerennya. Nah kemudian sama teman kita harus saling menyayangi, memberikan haknya Betul. sebagai sesama manusia kan, tidak merendahkan dan tidak menjatuhkan martabat dia, baik dengan ucapan, sikap, dengan tindakan fisik. Nah itu harus terus kita kedepankan, kita cegah ke depannya untuk saling menasihati ketika ada
kasus ini di depan mata kita, maka kita harus cegah. Nah, jadi itu mungkin closing dari saya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kita semua untuk terus ikut berpartisipasi dalam menghentikan rantai setan ini, rantai pembulian. Betul sekali. Mantap. Mantap. Jadi begitu sobat jebret sekalian, sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir slogan. Oke. 1 2 3 Jebret. Oke.